Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jo Ambo, Dr. Andus Indrajaya MPD, Datuk Mentari Sati Nan Kunyang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang tahun 2005 sampai 2007 dan tahun 2004 balik sampai 2009 balik. Ambo akan berbagi informasi tentang adat Salingka Nagari, khususnya adat nan balaku di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Apa nan ambo sampaikan ko mungkin saja samo jo nan balaku di nagari nan lain. Mungkin juga indak samo, karena bak undang nan tuo mengatakan lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya. Selain ada Salingka Nagari Kampung Pinang, informasi ko jo ambo tambah jo bahan bacaan ambo dari berbagai referensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sanak saudara nan ambo hormati, pada video iko ambo akan membagi informasi tentang kepemimpinan sepanjang adat di Nagari Kampung Pinang. Nan ambo bagi ateh ampe hal, yaitu yang pertama kepemimpinan mama, yang kedua kepemimpinan pangulu atau datua, yang ketiga kepemimpinan kerapatan adat nagari atau kan, dan yang keempat kepemimpinan imam khatib jo labai. Sanak saudara dan ambo hormati, menurut wari nan dijawe, pusako nan diterima di alam Minangkabau nan matriarkat ko, di mana garis keturunan kita diambil menurut garis induk atau ibu. Maka pemimpin di tingkat nan paling bawah di dalam keluarga atau di Kampung Pinang disebut parui adalah mama. Mama itu kan menunjukkan hubungan kekerabatan, yaitu saudara atau sanak laki-laki, baik itu kakak atau adik dari umak atau ibu kita. Mungkin ya bisa disamakan jo panggilan om lah dalam bahasa Indonesia kini. Tapi indak pula persis jo panggilan paman dalam bahasa Indonesia. Karena paman itu bisa saja kakak atau adik dari ayah. Kakak atau adik laki-laki dari pihak ayah. Di Kampung Pinang, pamanku dipanggil apa. Jadi ada Pak Adang, ada Pak Ete, dan lain-lain. Nah, jika dalam satu parui atau dalam satu keluarga ada beberapa orang mama, maka salah seorang dituakan atau didaulat menjadi mama pusako. Di Kampung Pinang, mama pusako ko dinamakan mama sako. Hubungan atau relasi kepemimpinan antara mama dan kemenakan itu tertuang dalam undang dan berbunyi. Misalnya ada undangnya kemenakan saparentah mama. Maksudnya kemenakan itu di bawah bimbingan atau di bawah pimpinan seorang mama. Ada juga undangnya mengatakan kemenakan barajo ke mama. Jadi artinya sama, bahwa seorang kemenakan itu di bawah pimpinan, di bawah bimbingan mamanya. Atau ada juga pepatah mengatakan mama di pintu utang, kemenakan di pintu bayi. Artinya mama itu nan membuat kebijakan, membuat peraturan, membuat keputusan. Sementara kemenakannya tinggal melaksanakan kebijakan atau keputusan itu. Dan lain-lain. Itu banyak undangnya namanya menyatakan hubungan antara mama dan kemenakan. Tapi
Yang perlu diingat tentu, kepemimpinan mama itu tentu berkaitan dengan urusan-urusan masalah adat istiadat, masalah sako jo pusako. Tugas mama tadok kemenakan serupa yang sampaikan tadi adalah membimbing, menunjuk ajari kemenakan. Sesuai je undangnya yang mengatakan anak di pangku kemenakan dibimbing. Artinya kan anak di pangku je pancarian, kemenakan dibimbing je pengajaran. Istilah lainnya, kalau siang dicaliak-calian, kalau malam didanga-dangan. Artinya, mama itu berkewajiban mengawasi kemenakannya. Sanak saudara dan hamba hormati, nah, kalau dalam satu kaum atau di Kampung Pinang disebut dalam satu payung penghulu ada beberapa parui, beberapa keluarga, maka pimpinannya adalah seorang penghulu. Di Kampung Pinang disebut datuk. Sesuai je undangnya, kemenakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu. Penghulu barajo kanan bana. Artinya, beberapa orang mama di dalam satu payung itu dipimpin oleh seorang penghulu. Di Kampung Pinang, pemilihan seorang penghulu itu didasarkan kepada legaran atau giliran. Atau bisa juga berdasarkan musyawarah je mufakat anak kemenakan dan ada dalam kaum atau dalam payung tersebut. Penghulu atau datuk itu dalam menjalankan fungsinya sebagai mama adat. Jadi di Kampung Pinang penghulu itu disebutnya mama adat. Nah, penghulu itu istilahnya didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Artinya orang yang dimufakati untuk dijadikan pimpinan. Karena itu dikatakan tingginya karena dianjuang, gadangnya karena diambak. Artinya karena hasil kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, setiap penghulu itu dibantu oleh seorang tungkek. Jadi, dianya bukan wakil penghulu tapi disebut dengan tungkek. Tungkek juga dipilih berdasarkan legaran atau gilirannya. Dalam pergaulan sehari-hari, tungkek itu biasa dipanggil dengan panungkek datuk. Jadi misalnya tungkek Datuk Menteri Sati dipanggil panungkek Datuk Menteri Sati. Atau nanti dimbawa dengan nungkek saja. Jadi ada tungkek, ada datuk atau penghulu. Di Kampung Pinang, kini tahun 2023 terdapat sebanyak 23 penghulu yang terdiri dari ampek suku. Penghulu atau datuk yang ada di Kampung Pinang kini adalah ambo sebutkan mulai dari penghulu dari suku Koto. Ada 7 datuk, yaitu datuk ganduit nan hitam, kedua datuk ganduit nan kuning, ketiga datuk ganduit nan ketek, keempat datuk saripado, kelima datuk rajo sampono, dan keenam datuk pono labiah, dan ketujuh datuk rajo mudo. Kemudian penghulu dari suku Pili atau Piliang ada 3 datuk, yaitu datuk Bandar Putih, datuk Gampo Melayu, dan datuk Sinaro nan Kunyang. Berikutnya penghulu dari suku Sekumbang ada Sabale datuk, yaitu datuk Tambijo, berikutnya datuk Bandaro Mudo, kemudian datuk Bandaro Kayo, kemudian datuk Rajo Mantari, kemudian datuk Mantari Sati, kemudian datuk Mantari Sati nan Kunyang, kemudian datuk Malano, kemudian datuk Bagindo, kemudian datuk Maruhun, dan datuk Bungsu. Sedangkan penghulu dari suku Tanjuang ada 3 datuk, yaitu datuk nan Labiah, datuk Manindiah, dan datuk Alat Cumano. Itulah 23 datuk yang ada di negari Kampung Pinang saat kini, dan tadi dari ampek suku, yaitu mulai dari suku Koto, Piliang, Sikumbang, dan suku Tanjuang. Sanak saudara dan hamba hormati, dulu sejak zaman Belanda,
sampai awal kemerdekaan negara kita ko, pemimpin sepanjang adat di tingkat Nagari Kampung Pinang dipaci langsung oleh Angku Palo. Karena pada masa itu, Angku Palo itu juga seorang penghulu atau datuk. Itu berlaku sampai tahun 1948. Sesudah tahun 48, karena pemerintah Republik Indonesia memberlakukan peraturan baru, di mana dalam peraturan itu sebuah nagari dipimpin oleh wali nagari, bukan lagi oleh Angku Palo. Wali nagari itu bisa jadinya seorang datuk dan bisa juga indak seorang datuk atau penghulu. Nah, sejak itu maka pimpinan sepanjang adat di tingkat nagari pun tidak jaleh sianan mamaci. Kabarnya pernah dibantu lembaga adat nagari, tetapi indak ada catatan dan jaleh tentang itu. Nah, keadaan itu bertambah parah. Artinya tidak jalehnya sianan menjadi pemimpin adat di tingkat nagari itu ketika diberlakukan pemerintahan desa. Tiuk desa lah tagak surang dipimpin oleh kepala desa. Sementara para datuk berada di tingkat nagari. Keadaan itu juga dirasakan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Seperti kita ketahui, pada tahun 1983 ditabikkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 yang intinya tentang pembentukan Kerapatan Adat Nagari atau disingkat dengan KAN. KAN itu dijadikan sebagai lembaga permusyawaratan sepanjang adat di tingkat nagari. Jadi kalau di tingkat nagari berarti menggabungkan beberapa desa. Menyikapi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 83 itu, maka para nenek mamak di Nagari Kampung Pinang pun bermusyawarah dan menyepakati bahwa nan berhak menjadi anggota KAN itu adalah semua penghulu atau datuk nan ada di Kampung Pinang. Itu masih berlaku sampai kini, walaupun Allah ada pula peraturan nan baru. Sebab dalam peraturan baru, bisa saja yang menjadi anggota KAN itu bukan seorang datuk. Tapi di Kampung Pinang, hasil kesepakatannya dan menjadi anggota Kerapatan Adat Nagari itu hanyalah penghulu atau datuk dan ada di Nagari Kampung Pinang. Sesuai jo paham kelarasan yang dipakai di Kampung Pinang, itu kelarasan Budi Caniago, di mana semua penghulu atau seluruh datuk itu mempunyai kedudukan nan sama. Istilahnya duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Duduknya sehamparan, tagaknya sapo matang. Karena itu pimpinan atau ketua KAN dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota KAN nan ada di Kampung Pinang itu. Nah, sejak tahun 83 sampai kini tahun 2023 ko Allah ada 6 kali pemilihan ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang. Nanlah menjadi ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang itu adalah pertama Angku M. Datuk Ganduit Nan Hitam. Beliau menjadi ketua KAN Kampung Pinang mulai tahun 1983 sampai tahun 1996. Sudah itu, Angku Datuk Ganduit Nan Hitam digantikan oleh Angku N. Datuk Mantarisati. Angku N. Datuk Mantarisati ko jadi ketua KAN sejak tahun 1996 sampai tahun 2005. Kemudian Angku Datuk Mantarisati itu digantikan oleh Dr. Andus Indrajaya Datuk Mantarisati Nan Kuniang, ambo sendiri. Dan jadi ketua KAN waktu itu mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Sesudah itu, ambo atau Dr. Andus Indrajaya Datuk Mantarisati Nan Kuniang digantikan oleh
angku J Datuk Manindiah. Angku Datuk Manindiah jadi ketuakan Kampung Pinang mulai tahun 2007 sampai tahun 2004 balik. Kemudian tahun 2004 balik sampai tahun 2009 balik, ambo angku Datuk Mentari Satyanan Kuniang terpilih balik jadi ketua kerapatan adat atau KAN Nagari Kampung Pinang. Jadi ambo menjadi ketua KAN dan kedua kalinya mulai tahun 2004 balik sampai 2009 balik. Nah, sudah tahun 2009 balik diadakan lagi pemilihan ketua KAN dan Nandi Picayo menjadi ketua KAN waktu adalah angku Dr. Andos Haji Y Datuk Tambijo. Jadi angku Y Datuk Tambijo menjadi ketua KAN sejak tahun 2009 balik sampai kini tahun 2023 dan tentu sampai habis periode masa jabatannya dan mungkin saja dipilih untuk periode berikutnya atau dipilih ketua KAN baru. Sanak saudara dan hamba hormati, sebagaimanalah kita ketahui istilah orangnya adalah siang bak hari, adalah tarang bak bulan, berasa adat kita, adat Minangkabau ko basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Artinya sarak mengatur, adat memakai. Artinya adat kita berdasarkan kepada agama Islam. Apa yang diperintahkan oleh agama akan dilaksanakan oleh adat kita. Maka dalam kepemimpinan sepanjang adat di Kampung Pinang juga ditunjuk atau menjadi bagian ada nanka memimpin kegiatan agama. Kedua pimpinan itu di Kampung Pinang adalah apa yang disebut dengan imam khatib dan labai. Imam khatib batugeh memimpin salat di musajid. Baik itu salat 5 waktu, juga salat Jumat. Karena di negeri Kampung Pinang ada 2 musajid, yaitu pertama Masjid Batang Piarau dan kini bernama Masjid Raya Negeri Kampung Pinang. Kedua musajid di Ambacanggata dan kini bernama Masjid Taqwa. Karena ada 2 musajid, maka imam khatib itu dipanggil dengan panggilan imam khatib dan 2 sidang. Jadi imam khatib di Kampung Pinang dalam pertemuan-pertemuan adat diimbau atau dipanggil dengan panggilan imam khatib dan 2 sidang. Artinya lah termasuk imam khatib di kedua musajid itu. Sedangkan labai bertugas memimpin kegiatan keagamaan selain salat wajib. Misalnya dalam penyelenggaraan jenazah, mulai dari mengapani, memandikan, sampai mensalatkannya. Juga kegiatan-kegiatan agama lain, keagamaan lainnya, serupa mendoa di hari baik, bulan baik, dan lain-lain. Jumlah labai itu di Kampung Pinang sebanyak suku nan ada. Karena di Kampung Pinang ada ampe suku, maka ada pula ampe orang labai. Maka disebut labai nan ampe suku. Iaitu labai koto, labai pili, labai sukumbang dan nan kampe labai tanjuang. Sanak saudara dan menghormati, dalam kegiatan adat, imam khatib dan 2 sidang dan labai nan ampe suku itu mempunyai hak dan kewajiban sama dengan seorang pengulu atau datua. Misalnya, ketika baralik batagak gala, melewatkan gala seorang pengulu. Ketika dalam persambahan, imam khatib dan 2 sidang dan labai nan ampe suku duduk sehamparan dengan pengulu. Dalam persambahan, disapo dengan panggilan imam khatib dan 2 sidang dan labai nan ampe suku. Begitu juga dalam mengisi iuran atau kontribusi ketika baralik atau di Kampung Pinang disebut dengan uang irik kudo. Imam khatib dan 2 sidang itu sama aja seorang pengulu mengirik si kudo.
Baitujo labai na nampe suku bersama-sama mereka mairi siku akudo samo jo surang datua. Nah, sanak saudara dan ambo hormati, sekian dulu informasi dan bisa ambo sampaikan. InsyaAllah ada video ambo berikutnya tentang informasi dan lain pula. Karena itu, silahkan tonton IJ Nauman Channel. Jangan lupa menolong subscribe dan like dan rancak bana kalau dibagikan pula pada dunsana anak kamanakan kita dan lain. Tak lebih dan tak kurang, ambo mohon dimaafkan. Tidak ada gadiang yang tidak rata. Kepada Allah, ambo minta ampun. Kadun sana, ambo minta maaf. Salam dari ambo, Dr. Andus Indrajaya MPD Datuk Mantarisati nan Kunyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.